Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di JNI ID. Oke, kita langsung bahas saja. Eh, Indeks kita maupun kemarin menu buy close kemarin akan saya bahas juga. Terpennya akan saya bahas juga beberapa rekomendasi yang saya berikan hari ini di grup Rekom. Ya, akan saya sedikit share screen. Habis itu saya baru melakukan analisa saham yang sudah di request oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham. Ada kita belasan saham ya. Jadi saya cepat saja. Nih, saya bahas dulu indeks kita. Indeks kita ya masih begitulah, masih sideways di atas. Oke nih, masih oke, masih masih bisa naik lah. Saya lihat sih masih bisa naik ya, apalagi masih bertahan di atas 6850-nya. Dia retest kan kemarin tadi di 6880. Kalau bisa naik mungkin dia akan retest lagi ke 6880 sampai 6900-an-nya. Ya maksimal 6920 itu resiko cukup kuat untuk indeks kita. Ya. Oke, langsung saja saya akan sedikit share screen menu hari ini yang saya berikan. Ini menu kemarin ya. Ini menu kemarin. Saya sedikit share dulu menu kemarin. Ya, kemarin ya ini di grup rekomendasi ya saya berikan di jam 10.42 WIB kemarin tanggal 25 Juli. Saya suruh buy BP 184 187. Sebenarnya sudah cuan pada saat kemarin juga sudah cuan. Dia naik 193 ya, harusnya sudah cuan. Tapi kalau teman-teman yang masih hold, hari ini BP-nya naik lagi ke melebihi 198. Dia melebihi 200 ya. Jadi kalau teman-teman range cuannya di 3% sampai 6% lebih untuk BP ya. Beli kemarin juga langsung kita beli sesi satu, sesi duanya udah naik sih sampai 193 ya. Teman-teman sudah cuan lebih dari 3% tadi ya kemarin ya tanggal 25. Kalau masih hold ya selama tidak kena cut loss kan kemarin kan tidak kena cut loss di closing 186. Hari ini dia melebihi target saya di 198 ya. Jadi sudah cuan 6% lebih dan ini sudah down ya, sudah selesai untuk BP-nya beli kemarin hari ini sudah lebih dari cukup. Dan ini menu pagi hari ini ya saya sedikit share dulu Arko ya. Arko saya suruh buy di 446. Hari ini Arkonya arah ya. Arah sampai 550 ya. Tapi target saya ya secukupnya saja 1,5% sampai 3% lebih itu bonus ya. Dan lebihnya memang lebih banyak banget ya. Intinya Arko kita sudah cuan lebih dari cukup ya. Sudah lebih dari cukup ya. Jadi yang sudah kejual nggak apa-apa. Yang penting ada belajar konsisten bukan belajar kayak persentase banyak-banyak. Enggak setiap saham yang kita beli itu jackpot ya. Mungkin dia sudah naik 3%, Anda greedy-nya kebangetan. Anda nggak jual, tiba-tiba dia maruh turun, 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 Anda jadi rugi. Ya, Anda mau pilihnya seperti itu atau enggak? Ya, kalau saya lebih pilih konsisten dulu, belajar konsisten dulu. Ya, kalaupun memang Anda mau kawal, Anda harus buat trailing stopnya di mana. Kalau saham ini turun di harga ini, berarti kalau sudah kena, Anda jual semua. Itu baru namanya kawal saham, bukan kawalnya berharap dia naik terus. Ya, berharap dia naik turun, Anda nggak ngerti apa mau buat apa lagi. Ya, pas turun Anda panik. Mau ngapain nih? Sahamnya mau diapakan? Itu bukan nama kawal. Anda cuma serakah. Anda konsepnya serakah, tapi Anda tidak punya plan. Nah, itu bahaya. Itu cepat atau lama Anda bisa pensiun di saham. Saya cuma ingatkan seperti itu. Kalau memang Anda mau kawal saham, silakan dikawal, di trailing saja. Ya, naikkan trailing. Kayak Arko ini kan naiknya sampai 550. Anda sudah cuan luber banget ya. Ya 18% lah dapat lah ya. Tapi kalau Anda sudah naik, misalnya Anda sudah naik 3%, Anda jual 50% nggak masalah. Nah, 50% kalau Anda penasaran, Anda kawal lagi di harga modal dia, di 446. Kalau dia memang sudah terkena harga modal Anda, ya Anda jual semua. Paling tidak Anda masih tetap cuan. Nah, tapi kalau dia naik hari ini seperti hari ini, naik ke sampai arah, Anda masih ada muatan 50%. Itu namanya kawal saham ya. Bukan kawal, Anda nggak ada konsep. Itu bukan kawal sih, itu bahaya. Itu lebih ke Anda cuma serakah doang tapi nggak ada plan ya. Oke, saya lanjut lagi. Hari tadi juga saya memberikan menu buy close lanjutan, menu scalping siang kita. Saya suruh ambil PSKT ya. Hari ini tanggal 76, tanggal 26. Saya suruh ambil 73, 76. Ya ini pasti dapat ya, dapat di 76, 75 mungkin dapat ya. Kalau 73 nggak dapat. TP-nya 7880, TP2 8496. Tapi kita sudah kena TP hari ini. Ya kita beli tadi langsung cuan, dia naik sampai 83, Anda sudah cuan hampir 10%. Ya, hanya waktu sekitar 10 belasan menit ya, kita langsung cuan kurang lebih 10%. Ya. Tapi kalau Anda masih hold ya silakan ikutin stop loss-nya saja kan ini ada plannya. Ya kalau Anda mau stop loss atau mau kawal ya ikutin plannya aja ya. Ini kan sudah ada plan, ini namanya trading plan. Tapi kalau Anda sudah cukup tadi, sudah cuan 8%, Anda 8 sampai 10% Anda jualannya udah. Ya udah, nggak apa-apa. Ya.
Tapi kalau Anda mau masuk lagi silakan, tapi harus punya plan sendiri ya. Kalau sudah cuan ya sudah cuan berarti ya. Begitu. Ya PSKT kita sudah cuan tadi ya kisaran 8 sampai 10%. Ya saya berikan tadi jam 10.37 buat Indonesia Barat. Ya kita sudah cuan. Oke, kalau teman-teman yang mau mahir trading ini saya sedikit promo sedikit ya. Silakan ikut online kelas ya tanggal 2 sampai 3 September. Ini semua akan saya ajarkan. Ya Anda mau swing saham bisa, Anda mau trading harian bisa. Ya ini teknik-tekniknya sudah saya berikan screening saham metode yang simple mudah bisa. Itu semua saya ajarkan ya biaya kelas 975 ya. Kalau Anda mau trading tapi tidak tahu apa-apa, ya itu Anda judi sih lebih tepatnya, bukan trading. Ya jangan bilang trading itu dagang. Ya kalau Anda dagang Anda harus tahu tekniknya, tapi kalau Anda judi, Anda gambling. Ya, trading saham itu dagang saham artinya. Ya, kalau Anda berdagang, Anda harus tahu hitung-hitungannya. Ya, Anda harus tahu analisanya seperti apa. Itu namanya dagang. Nah, ini saya ajarkan Anda berdagang saham secara online. Ya, kita sama aja, kita dagang saham. Itu aja ya. Kita beli, jual. Itu namanya dagang. Ya, tapi kita belinya saham, bukan barang. Ya, bukan dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk saham. Nah, ini semua ada analisanya. Ya, kalau Anda mau mahir trading, Anda mau jadi eh, bisa trading sendiri ya. Kuasai ilmunya, baru Anda boleh eh, pelan-pelan mulai trading lebih. Maksudnya modalnya ditambahin ya silakan. Tapi kalau Anda tidak tahu apa-apa, cuma modal ngikut doang, mainnya gila-gilaan atau belinya gila-gilaan, itu bahaya. Apalagi Anda tidak ada tahu analisa, tidak ada trading plan, itu bahaya ya. Jadi kalau teman-teman mau ikut silakan ya. Mau ikut kelas saya nggak apa, silakan. Tapi kalau nggak mau ikut kelas saya, mau ikut kelas orang lain silakan. Yang penting Anda tahu analisa ya. Oke, langsung saja kita bahas menu back loss kemarin ya. Sepertinya belum sepertinya udah kemarin sudah naik sih ya. Bentar saya kemarin kita beli BEPS ya. Sebenarnya BEPS itu kemarin sudah kena TP dekat saya pas kita beli naik sampai 5150 tapi mungkin teman-teman belum jualan. Is oke, masih aman. Ya masih aman karena masih mantul dari area support kuat di 48 4800-nya sampai 4840-nya masih aman, masih bertahan. Masih ada potensi retest lagi naik ya. Paling tidak semoga naik ke area take profit kita. Ya masih aman. Untuk DEPS kita masih aman selama tidak jebol area stop loss saya di closing market ataupun paling banter di 4800-nya ya. Kalau 4800 jebol lebih baik lepas, tapi kalau masih bertahan di 4800 sampai 4840-nya BEPS masih ada potensi untuk naik lagi ya. Semoga sih naik lagi ya untuk BEPS. Oke, lanjut. Saham-saham yang di request ya teman-teman. ADMR. ADMR hati-hati ya. Ini hampir patah tren. Saya lihat dulu. Ya, semoga tidak patah tren. Semoga dia masih masih sideways di persimpangan dia masih bisa lanjut naik. Tapi kalau sudah patah tren, ya ini kan 1650-nya. 1650, 1640, entah-entah 1650 lah. Kalau 1650-nya jebol, dia akan turun ke di bawah 1600. Kalau 1650-nya jebol, dia akan turun di bawah 1600 sampai ke 1520-an ya. Kalau dia jebol 1650. Tapi kalau masih bertahan, dia akan potensi naik lagi ke 1720 sampai 1760 lah. Posisinya lagi coba bertahan di atas, tapi ini agak-agak peluangnya agak-agak bahaya juga sih. Semoga sih bertahan di 1650-nya dia bisa lanjut naik. Ya posisinya lagi di persimpangan untuk ADMR. Lanjut ke Indo. Kalau saham-saham persimpangan gini biasanya saya lebih menghindari dulu ya, karena kita nggak tahu arahnya nih mau turun atau naik. Indo masih uptrend ya, masih uptrend. Tapi saya lihat dulu, ya masih uptrend lah, masih uptrend. Indo masih uptrend. Support ada di 96, resist ada di 100 sampai 102. Posisinya masih uptrend untuk Indo selama 96 sampai 94-nya bertahan X oke. Lanjut ke friend. Friend. Confirm uptrend ya, confirm uptrend. Tapi ada resist cukup kuat di 100. Kalau nggak jebol dia akan turun lagi. Retest ke 90 sampai 94 lah. Ya, resist kuat di 100 untuk friend. Posisi sudah uptrend, lanjut ke Toba. Toba hari ini dia
kemungkinan masih bisa turun ya. Tapi ini sudah confirm uptrend sih sebenarnya Toba. Sudah confirm uptrend, harusnya bisa. Saya lihat dulu, benar nggak sih confirm? Ya, sudah confirm uptrend. Tapi ini kadang-kadang dia sudah uptrend, dia akan turun dulu ya. Dia akan turun dulu. Saya lihat dulu. Ya, dia akan turun. Mungkin retest ya, retest support di support uptrend di 820 sampai 800. Ya, sampai 800. 820 sampai 800 dia mungkin akan retest ke sana. Kalau dia kuat dia akan lanjut naik, mungkin bisa naik ke 900-an. Ya, 920 itu resist kuat. Kalau bisa jebol 920 dia akan lanjut naik lagi. Naik sampai ke 1000-an. Ya, intinya di 800 sampai 820 itu adalah titik krusial untuk Toba. Apakah dia akan lanjut naik atau enggak? Kalau dia bertahan, dia mantul, dia akan lanjut naik. Dia akan retest lagi ke 920. Kalau jebol, dia akan lanjut naik ke 1000-an. Ya, untuk Toba masih oke, masih uptrend sih sebenarnya. Hari ini memang diguyur, ya diguyur. Dia bukan koreksi wajar, tapi ini guyuran untuk Toba hari ini. Ya, orang pada take profit. Lanjut ke TNCA. Tapi secara teknikal masih ada potensi untuk naik lagi. Coba lanjut ke TNCA, TNCA uptrend ya, sudah sangat uptrend ya, malah lebih udah tinggi sebenarnya. Ini agak-agak semi-semi gorengan ya untuk TNCA. Resist selanjutnya di 720, support ada di 680 sampai 650. Posisinya sangat uptrend untuk TNCA. Lanjut ke SMMT. SMMT tadi menu buy close kita beli di 1000, tapi masih dikasih ya, dapat lagi di 980-an ya kalau teman-teman. Nah, saya infokan tadi beli-beli lagi. Dan ini juga menu kemarin ya, menu kemarin saya bilang ini SMMT sudah golden cross ya, layak untuk di hold ataupun pas turun beli lagi kan. Nah, pas turun kan sudah saya infokan di plan beli lagi di area 900 ke bawah dan sempat turun di bawah 900 sampai ke 880-an kalau nggak salah. Ya kalau teman-teman ikutin plan ya Anda cuan lebar. Masih bisa lanjut, masih bisa ya, masih bisa ada resisten lanjutan di 1050. Kalau jebol lanjut lagi ke 1100-an sampai 1200. Ya, resist resist sekarang ada di 1030 1050. Kalau break dia akan lanjut naik ya. Kalau nggak break dia akan turun dulu, retest lagi ke 970-nya sampai 950 untuk SMMT. Jelas SMMT sangat uptrend. Ya baru mulai uptrend. Lanjut ke DGIG, mencoba uptrend kembali ya. Apakah sudah konfirmasi? Belum, belum konfirmasi. Kalau besok dia break di area 123-nya itu bisa dikatakan konfirmasi uptrend kembali. Dia bisa retest ke 126 sampai 132 ya. Kalau dia break 123-nya ya. Kalau dia ada resisten terdekat di 123, kalau nggak bisa break dia akan turun lagi ke 116 sampai 114. Posisinya mencoba uptrend tapi belum konfirmasi untuk DGIG. Lanjut ke ILS. Masih kurang oke, masih sideways di persimpangan ini. ILS ada support 160. Kalau jebol dia akan turun downtrend, dia akan patah trend. Kalau dia bisa bertahan di 160 akan retest ke 16, kita saya dulu 166 sampai 170. Posisinya lagi sideways di persimpangan untuk ILS. Lanjut ke BRMS. BRMS sebenarnya masih dalam posisi yang belum terlalu mengkhawatirkan atau downtrend ya, apalagi dia masih bertahan di 230-nya. Ya, dia lebih tepat sekarang posisi lagi di persimpangan ya. Makanya saham-saham yang lagi di persimpangan biasanya saya tidak mau ambil ya, ataupun saya hindari dulu karena arahnya belum jelas nih. Dia mau naik atau turun ya. Kalau dia jebol 230 dia akan turun sampai ke 220-an. Tapi kalau bertahan di atas 230 ada potensi dia tes lagi 240 sampai 246-nya. Resist kuat di 246, kalau bisa break dia akan lanjut naik. Ataupun konfirmasi uptrend. Kalau 246-nya break ya. Kalau 246-nya nggak break dia akan turun ya. Lanjut ke BRIS. BRIS, wah, alon-alon kelakon nih BRIS ya. Ini BRIS kan? Bentar, bentar. Wah, naik lumayan ya. Ini sempat saya jadikan
Dia suruh beli sih kemarin ya, Bris. Ya, ya Brisnya naik kenceng ya, lumayan. Ini uptrend sih. Ya tinggal Anda kawal saja area support di 1600. Resisten lanjutan ada di 1650, 1670-an lah ya. Posisi uptrend untuk Bris. Lanjut ke BRPT. Hmm, hati-hati ya, semoga tidak jebol 860-nya. Kalau 860-nya jebol, dia akan turun lagi ke 840 sampai 828 810 lah ya. Kalau jebol 800-nya atau jebol 810-nya itu kurang oke lagi untuk BRPT. Untuk sekarang posisinya dia coba tes support 860-nya, kalau bertahan dia ada potensi naik lagi ke 900 sampai 920. Posisinya masih di atas tapi agak menukik ke bawah ya. Ini agak turun, ini kepalanya sudah turun ke bawah jadi agak-agak berbahaya sih. Kita lihat dulu apakah dia kuat. Kalau nggak kuat dia turun karena hari ini diguyur ya. BRPT hari ini diguyur, bukan koreksi wajar tapi diguyur. Lanjut ke CPRO. CPRO oke nih dalam fase yang uptrend ya. Masih dalam fase yang uptrend. Support sekarang di 66. Resist lanjutan 70 72. Posisi uptrend ya selama 66 64-nya dijaga. Oke, masih uptrend. Lanjut ke bumi. Ya, buminya naik kenceng ya. Hari ini naik kenceng, tapi ini sudah ketinggian, hati-hati ya. Ada resist 110 kalau nggak bisa jebol dia akan turun tes ke 100-nya sampai 98. Ya, ini sudah ketinggian sebenarnya bumi, tapi kalau yang sudah ambil di bawah ya tinggal dinaikkan trailing stop aja. Lanjut ke kios. Karena bumi kemarin kita sudah ambil di 6770 ya. Kalau yang masih ada ya silahkan dikawal. Kios, kios masih dalam fase yang uptrend sebenarnya ya. Tapi ini agak-agak semi-semi gorengan ya. Selama dia bertahan di 300 masih ada potensi naik lagi ke 320-nya ya. Itu resiko cukup kuat untuk kios. Lanjut ke ESA. ESA oke nih masih dalam fase yang uptrend. Dia break, dia ntar saya lihat dulu. Ya oke nih. Ya kalau dia bertahan di 1070-nya dia masih lanjut akan tes ke 11 terdekat dulu 1130-nya sampai kalau bisa break dia lanjut naik ke 1200-an lebih ya. Untuk ESA fasenya fase uptrend. Support sekarang di 1050 1040 lah ya. Support uptrendnya ya. Cukup menarik untuk ESA. Lanjut ke ARK Arko. Ini tadi yang menu pagi kita ya. Mungkin nanti masih hot. Kita lihat arah nggak? Oh arah. Ya arah. Dikunci arah ya. Ya oke lah. Lanjut lagi kalau dia bisa naik ya dia ke 5 580 lah sampai 600. Tapi ini hati-hati ya. Ini saham sudah naik tinggi-tinggi ya. Tinggal Anda ikutin trailing stop aja. Kalau karena kita sudah ambil tadi di 460-an ya. Sebelum naik tinggi kita sudah masuk hari ini kunci arah ya. Puji Tuhan yang masih hot. Ya ada potensi ke 580 sampai 600. Support support di 480 sampai 500-an ya. Support uptrendnya. Jelas ini posisi sangat sangat uptrend untuk Arco dan juga BMSR. Saham agak-agak tidak terlalu liquid ya. Ada banyak gap nih. Ini gap up, gap up. Hati-hati ya. Kalau dia turun, dia bisa ARB. Kalau naik ya bisa tinggi. Ya ini agak gorengan, ini gorengan panas. Ya, tidak liquid lagi. Resist di 1000. Kalau bisa jebol ya lanjut lagi ke 1100-an lebih. Kalau nggak bisa jebol dia akan turun. Mungkin tutup gap dulu di 880-nya sampai ke 800. Ya, posisinya uptrend nih. Nah, dia sudah mencoba uptrend untuk BSMR, tapi ini hati-hati gorengan panas dan tidak liquid. Terakhir, gadget CO. Ada support uptrend, ya 150, 148. Kalau masih bertahan ada potensi naik lagi ke 155 sampai 160. Kalau jebol 148-nya dia akan turun dulu, mungkin retest ke 145 sampai 140-nya. Kalau 140-nya jebol berarti dia sudah patah tren, tidak jadi naik lagi, dia akan turun lagi ya.
Kalau dia mau lanjut naik, dia harus bertahan di area 148, 150. Apalagi bisa break di 160-nya itu akan cukup menarik untuk GJCO. Dia akan tes lagi ke 170 sampai 180. Ya posisi sekarang sedang coba retest support uptrendnya, tapi kalau tidak mampu dia akan turun. Tapi kalau mampu berhasil di 148-nya bertahan, dia akan lanjut naik. Oke, mungkin sekian di video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga aktivitas kita dilancarkan. Apapun yang kita kerjakan, pekerjaannya, tradingnya, usahanya, yang kita kerjakan semuanya dilancarkan oleh Tuhan, kesehatan dijaga, dan nomor satu tetap harus bersyukur kepada Tuhan apapun hasilnya, jangan pernah mengeluh, lakukan saja yang terbaik, hasil akhir itu urusannya Tuhan, kita hanya cukup bersyukur saja. Oke, terima kasih, salam Tuhan.